Bismillahirrahmanirrahim. Mainan, Ya, saya Pak. saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Sri Tuti Astuti. Mas kawinnya satu set tafsir Ibnu Katsir tunai. Saya terima nikah Trituti Astuti dengan mas kawin yang satu set tafsir Ibnu Katsir dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lana wa jalla. Ku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses teman-teman semuanya. Ya, senang sekali saya teman-teman sudah mampir di channel ini. Saya doakan mudah-mudahan berkah selalu rezekinya, ya, berkah selalu ilmunya, dan berkah selalu umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menginginkan jodoh mudah-mudahan segera dipertemukan sehingga bisa menikmati hidup bersama dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan sharing ya perjalanan proses pernikahan, ya. Bukan proses pernikahan sih tepatnya, ya, perjalanan proses menemukan bidadari. Nah, ya, bidadari kehidupan saya. Saya akan sharing sedikit di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya juga dan bagi teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum saya sharing, saya hitung sampai 3 untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, teng tong. Oke, thank you teman-teman semua. Tapi kayaknya belum deh. Ya, belum. Saya ulang lagi ya. Hitung sampai 3 untuk subscribe. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke ya, teman-teman semuanya. Nah, perjalanan saya itu untuk menemukan seorang belahan jiwa, ya. Pokoknya seru-seru sedap teman-teman semuanya. Jadi gini, saya itu lewat sebuah kertas, ya. Tapi kalau dulu sebuah kertas ya, tapi kalau sekarang itu sudah online ya. Jadi kita bisa, ya, namanya biodata teman-teman semuanya. Ya, kita lewat biodata dan saya belum pernah jumpa dengan istri saya sekarang. Ya, saya juga belum pernah berkomunikasi. Saya nggak kenal sama sekali. Ya, saya nggak kenal sama sekali. Yang jelas saya punya mentor, saya punya guru yang saya percayakan penuhnya, yang membimbing saya ya dari awal dulu ya sampai hari ini. Dan beliaulah yang sangat mensupport saya, sangat membantu saya. Lewat apa? Lewat proposal tersebut. Sehingga apa? Dicari sesuai proposal yang saya buat. Nah, proposalnya itu seperti apa sih, Bung, gitu kan. Nah, kalau teman-teman nanya seperti itu mungkin bisa searching ya di Google, biodata ta'aruf gitu ya. Nah, jadi modelnya itu ta'aruf, teman-teman. Ya, ta'aruf, saya tidak pernah mengenal dengan istri saya tidak pernah jumpa dengan istri saya, tapi sistemnya adalah ta'aruf. Jadi di situ nggak ada dong pandangan pertama sehingga jatuh cinta. No, tidak ada. Kenapa? Karena dasar kita menikah ya, saya pribadi, saya ada tujuan lain selain kemudian jatuh cinta dari pandangan pertama. Bukan itu teman-teman semua. Tapi apa ya, ada deh, nanti saya akan sharing lagi ya, apa sih yang membuat saya tuh yakin sama istri saya. Saya akan sharing itu nanti di video selanjutnya, tapi ini hanya untuk prosesnya dulu ya, prosesnya. Jadi saya diberikan biodata kosong sama guru saya ya, mentor saya. Kemudian saya suruh isi itu. Pernah saya sudah isi, ternyata sudah perbaiki. Nah, bagi saya itu sudah betul, tapi karena yang berpengalaman ya, jadi sudah diperbaiki. Oke, siap dilayangkan teman-teman. Wih, keren ya. Jadi jangan ijazah aja yang dilayang-layangkan, tapi apa? Biodata diri tuh, ta'aruf dilayangkan teman-teman. Sudah punya belum? Belum punya kan? Yang sudah punya mudah-mudahan segera ketemu. Yang belum punya silahkan temuin. Maksudnya temuin biodata itu ya. Jadi teman-teman semuanya, saya percayakan penuh dengan guru saya, sehingga beliau yang luar biasa gitu. Komunikasinya juga dengan banyak orang gitu kan, sehingga ketemulah. Nah ya, sehingga ketemulah satu biodata. Kemudian beliau nyampaikan sama saya, Misnan ya, ini sudah ada, kalau bahasanya calon bidadarimu. Wow, yes ya.
Kenapa? Biodata Ahwat ini atau biodata calon istri saya sekarang ini adalah sesuai banget ya, sesuai banget dengan apa yang saya tuliskan di situ. Ya, kriterianya, ya kemauan-kemauan saya lah gitu kan. Nah, jadi ketika diberikan kepada saya lewat handphone, saya berdebar-debar teman-teman, dup 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 dum gitu kan, Insya Allah gitu kan. Kok sampai begini gitu kan. Saya baca nama, tanggal lahir, ya, tinggi badan, berat badan, hobi, kemudian dia dari mana gitu ya, kemudian aktivitasnya, organisasinya. Biasa deh. Mau tahu nggak apa proposalnya istri saya? Nanti saya nggak kasih tahu ya. Nanti saya nggak kasih tahu. Oke, teman-teman semuanya. Nah ya, setelah saya baca itu, nah di bawah ada fotonya teman-teman. Ya, di bawah ada fotonya. Saya lihat, ya saya nggak pandang-pandang kali lah. Gini, kan kalau kita sudah tahu namanya, apalagi zaman sekarang, kita kalau bahasa kitanya adalah nyari tahu, ya kan, nyari tahu kan. Ya, saya pribadi juga sama teman-teman, sudah tahu namanya saya searching, bukan di Google ya, tapi di Facebook ya. Saya cari di Facebook namanya, jumpa namanya, kan namanya banyak tuh ya, misalkan Misnan pun nggak cuma satu gitu, tapi kita kan ada di situ tanggal lahirnya, dari mana aktivitasnya, kuliahnya gitu. Saya cari itu, oh ini kayaknya orangnya, tapi saya nggak yakin. Kenapa? Nggak ada fotonya, nggak ada foto dia gitu, nggak ada foto dia. Dia fotonya foto dakwah gitulah, gambar-gambar gitu aja lah gitu kan. Tapi dari tempat tanggal lahirnya, adiknya ya, nama adiknya, saya sampai di situ, siapa sih teman-temannya gitu ya, siapa sih keluarganya. Saya buka juga Facebook adiknya, nggak ada ya, nggak ada. Ya udah, ini benar nggak nih orangnya gitu kan, kayaknya benar. Jadi saya pending dulu pada waktu itu 1 hari kalau nggak 2 hari ya. Jadi saya sampaikan setelah beberapa hari itu, Ustaz, atau ya, nah saya manggilnya Ustaz ya, Ustaz, Bismillah, saya siap untuk diteruskan. Ini sok yakin gitu kan. Tapi saya sudah punya niat di awal gitu loh. Tujuan saya menikah gitu. Tujuan menikah itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, udah gitu. Jadi ya kita sebagai laki-laki ya nanti masih melihat lah ya, gimana lah nanti kita diterima nggak sih gitu nanti setelah nikah tuh, gimana gitu ya, penghasilan kita bagaimana, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Ya kita tetap mikir itu teman-teman, tapi itu bukan nomor satu. Nomor satunya adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kemudian mencukupkan itu semua dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah saya iakan, teman-teman semua, setelah saya iakan itu, nah akhirnya tidak lama kemudian, sekitar berapa ya, 1 pekan lah, saya menunggu jawaban ya dari guru saya gitu. Saya mau nanya sebenarnya, gimana tanggapannya di sana gitu kan. Ya iya. Jadi sabar ya gitu kan. Ternyata nggak lama kemudian di WA, Misnan, nah jawaban dari si Ahwat itu ya, jawaban dari si Ahwat itu, istri saya sekarang maksudnya gitu ya, itu langsung dikirim ke saya ya, langsung dikirim ke saya. Jadi bukan Ustadz yang ngetik, tapi calon istri saya pada waktu itu yang ngetik, langsung dikirim ke saya, dibaca, Waalaikumsalam Ustazah. Dia kan kirim ke ustazahnya dulu atau ke gurunya dulu. Jadi Bismillah katanya kan, Insya Allah gitu kan. Gemetar. Jadi saya sudah iya secara proposal ya. Itu proses pertama ya, kita melihat biodata, saya iya, kemudian Ahwat tersebut juga iya, sehingga ditentukan adalah ta'aruf ya, bertemu. Ini nih yang buat gitu kan. Pokoknya buat adem panas teman-teman ya, proses bertemu saya dengan guru saya, dia juga dengan gurunya gitu ya. Nah teman-teman, disinilah yang menjadi pembelajaran besar bagi saya pribadi.
ya barangkali ada salah satu sedikit pengampunan dosa dari Allah. Kenapa bisa begitu? Jadi gini teman-teman, sudah dijadwalkan sebenarnya ya, tanggal berapa, jam berapa, di mana jumpanya, bisa berempat berlima pada waktu itu. Ternyata guru saya ada agenda ya, agenda yang tidak bisa tidak diikuti sama beliau, sehingga tertunda lagi. Bukan tertunda ya, bukan tertunda lagi, tapi tertunda pertama waktu itu. Jadi tidak bisa pekan itu. Kemudian pekan depannya sudah dijadwalkan lagi, yaitu hari Kamis ya. Hari Kamis ba'da asar. Nah, itu kita semuanya bisa. Ternyata teman-teman, proses ta'aruf itu malamnya, Rabu malam Kamisnya saya ngantar kurma ke tempat kawan saya. Nah, di situ ya entah, sebenarnya saya tidak mengelamun ya, membayangkan gimana besok gitu ya, apa yang mau ditanyain, pertanyaan apa yang saya jawab gitu. Saya nggak ngelamun itu teman-teman semuanya, tapi memang qadarullah ya. Jadi saya ketika di jalan itu diserempet mobil. Nah ya, diserempet mobil lumayan laju. Jadi saya juga terguling-guling. Alhamdulillah nggak ditabrak sama orang gitu kan. Sehingga saya di tepi itu belum bisa bangun ketika saya tergeletak, dan dibantu dengan salah satu satpam SPBU pada waktu itu. Ya mudah-mudahan satpam SPBU sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi malam itu seharusnya kan besok sorenya itu saya ta'aruf, saya jumpa dengan calon istri saya gitu ya, belum dengan gurunya ya. Belum bisa disebut calon sih sebenarnya ya, karena itu masih proses tahap keduanya gitu. Jadi setelah jatuh itu sampai jam 12 malam saya di tempat teman saya masih tidak bisa bergerak, sehingga saya menghubungi guru saya ya, bahwasanya saya mengatakan bahwasanya saya adalah jatuh gitu, sehingga beliau ke sana jam 1 kalau nggak salah, lihat saya gitu. Ternyata teman-teman ya, jam 2 tuh saya ronsen di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Saya ronsen, ternyata sompil ya, jadi tulang ini sompil karena benturan dengan semen dan sebagainya. Nah, itulah membuat ketika saya untuk bergerak tuh sakit bener ya, sampai jam 3, kemudian jam 3 subuh, setengah 4 baru saya pulang, diantar sama kawan ya, dan juga guru saya tadi. Dan paginya saya di WA sama guru saya, Misnan, apakah bisa hari ini kita ta'aruf, kita lanjutkan itu. Dan saya ingin memaksakan sebenarnya, cuman benar-benar tidak bisa bergerak, sakit betul ya. Sehingga saya mengatakan, Afwan Ustaz, maaf Ustaz, sebenarnya belum bisa, jadi ditunda dulu lah untuk pekan depan. Nah ya, ini sudah 2 kali teman-teman semuanya penundaannya. Ya kita koreksi diri lah ya, mudah-mudahan lewat wasilah-wasilah seperti itu Allah ampuni dosa saya ya. Kemudian mungkin ini rencana yang sudah kami rencanakan, menurut kami itu baik banget, tapi menurut Allah mungkin belum gitu ya. Jadi Allah menetapkan lebih baik gitu. Jadi pekan depannya saya sudah bisa bergerak ya, sudah bisa bergerak, sehingga dijadwalkan lagi lah ya, tanggal 6 ya kalau nggak salah ya, tanggal 6 Februari ya, tanggal 6 Februari 2020 itu dijadwalkan ba'da asar di rumah ustazahnya istri saya. Nah teman-teman semuanya, di situ ya kita jumpa di sana. Walaupun masih sakit nggak masalah, tapi semangat untuk jumpa calon istri itu wow gitu kan, lebih menghilangkan rasa sakit gitu kan, soalnya nggak ada rasa sakit, udah langsung. Nah kami ke rumahnya, singkat cerita kami bertemu ya, di situ ada ustazanya dan suaminya, kemudian ada calon istri saya,
kemudian ada saya dan juga guru saya. Jadi ada 5 orang di rumah tersebut. Ya, sambil ngobrol-ngobrol saya belum menyampaikan apa sih yang saya tanyakan gitu kan, apa sih yang ditanyakan gitu. Jadi saya akan bocorkan teman-teman semuanya di video selanjutnya ya. Tapi perjalanan ini menarik teman. Setelah dibuka sama ustadz saya gitu kan, kemudian ngobrol, menjelaskan atau menerangkan siapa saya. Begitu juga dengan sebaliknya ya, calon istri saya juga begitu. Kemudian diajukan pertanyaan satu persatu. Oh, itu yang membuat saya berdebar-debar, bisa nggak untuk jawabnya, bisa nggak untuk meyakinkannya gitu kan. Apalagi pertanyaan seorang akhwatnya, seorang perempuan ini kan tajam gitu. Dia maunya dengan perasaan gitu kan, gimana nanti, aduh, saya waktu itu bukan siapa-siapa, tapi Allah yang maha besar. Sehingga saya tanya, ya dijawabnya, kemudian dia bertanya, saya jawabnya, begitu terus ya, sehingga sampai final dan selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, di tempat itu juga teman-teman semuanya, saya heran. Seharusnya bisa jadi dikasih senggang waktu lah 2 hari atau 3 hari untuk menjawab setelah pertemuan itu. Tetapi Masya Allah, ini tidak ada senggang waktu itu. Dalam hitungan menit langsung ditanya sama Ustaz, gimana? Mau diteruskan dan khidbah? Masya Allah, sudah yakin ya kan? Jadi saya nggak terpaksa, tapi saya ngalir aja. Bismillah Ustaz, Insya Allah saya siap menerimanya. Gitu kan. Jadi seorang lancar aja gitu loh, lancar aja gitu, tidak neko-neko lah gitu kan ya, nggak neko-neko. Dan ternyata di teman-teman semuanya ya, ketika ditanyakan hal yang sama dengan si akhwat itu ya, calon istrinya juga mengatakan sama gitu kan, juga mengatakan Insya Allah gitu kan, dengan yang lembut gitu kan, Insya Allah, Bismillah gitu kan. Yang jelas dia setuju, dia menerima saya ya, dia setuju menerima saya. Nah, itulah proses di situ ta'arufnya. Nah, ya pada hari Kamis ya, pada hari Kamis sehingga dikasih senggang waktu lagi sepekan ya, ditanyakan saya kapan mau ke rumah orang tuanya, menghitbahnya langsung gitu. Disitulah yang kadang-kadang meyakinkan lagi orang tua ya. Tapi alhamdulillah, Allah maha besar, semuanya terkondisi, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, jadi pada tanggal berapa hitbahnya itu ya? Tanggal 13 ya. Kalau tadi tanggal 6 pas sepekan. Tanggal 13 Februari itu ya, tapi sebelum itu saya hubungi orang tua, Mak, Pak, alhamdulillah sudah dapat nih calon mantunya. Bahagia juga dia kan. Mama, Bapak kapan siap untuk ke sana? Teman-teman semuanya, tahu nggak berapa jam perjalanan dari rumah saya ke rumah calon istri saya itu? Nah, dari kampung saya ke Pekanbaru itu 8 jam lebih kurang. Kemudian dari Pekanbaru ke Rohil kampung istri saya itu berapa? 6 jam. Jadi hampir 14 jam. 14 jam teman-teman. Tapi itu udah deket banget lah kalau untuk hal seperti itu. Kalau kita meneruskan ke jauhnya, tapi enggak lah ya. Karena niatnya ibadah, insya Allah semuanya dekat ya. Jalan aja. Sehingga ya pada tanggal 13 tersebut kami silaturahmi sana, ngobrol dan lain sebagainya, dan kita langsung khitbah ya, langsung khitbah. Alhamdulillah keluarganya nerima dengan baik ya, keluarga saya juga demikian. Kemudian kita ya bicarakan langsung, belum dibicarakan langsung hal kapan mau nikahnya dan sebagainya ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk membicarakan nikahnya itu lewat telepon ya, lewat telepon karena jarak kami jauh, jadi ya lebih cepat saja lewat telepon, sehingga dikabarin akad nikahnya itu tanggal 5 Juni. Jadi ini pengantin baru guys ya, ini kami pengantin baru tanggal 5 Juni 2020, tepatnya itu 15 Syawal
Oh enggak, 14 Syawal ya. Oh, sorry. 13 Syawal teman-teman semuanya ya. 5 Juni 13 Syawal. Nah, itu akad pernikahan kami. Mau tahu video perjalanan akad pernikahan kami, teman-teman bisa lihat videonya sebelum ini. Nah ya, video sebelum ini kami sudah upload perjalanan pernikahan kami. Itu baru akad karena ya COVID ya. Tapi itu yang utama. Jadi teman-teman, ini perjalanan singkat kami. Ya, ini perjalanan singkat kami. Jadi teman-teman ya, jangan jatuh cinta. Ya, karena apa? Kalau kita jatuh cinta kemudian tidak ditangkap sama seseorang, maka kita akan sakit, jatuh, plok gitu. Jangan. Tapi apa? Bangun cinta. Ya, bangun cinta artinya apa? Kalau sudah bertemu baru sama-sama membangun. Nah ya, bertemu sama-sama bangun. Kalau sudah terbangun, ya mudah-mudahan kalau jatuh pun sama-sama, tapi kita sudah merasakan bagaimana cara membangunnya, ya merasakan proses membangunnya sehingga kita mudah untuk membangunnya lagi. Jadi teman-teman, ya cinta itu tumbuh ya lebih indah ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoinya ya lewat proses yang baik ya, lewat proses yang Allah ridhoi, bukan dengan pacaran ya, bukan dengan mengenalnya terlebih dahulu. Nah, tetapi apa? Kita akad dulu, kita proses dulu, baru kemudian kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, untuk saat ini barangkali ini sharing dari saya tentang perjalanan ta'aruf sampai kemudian akad nikah. Kalau teman-teman mau melihat video perjalanan nikah, akad dan aktivitas nikah pada tanggal 13 Syawal itu, silakan lihat video sebelum ini. Saya akan sharing ya. Video berikutnya adalah nikah. Nah, nikah itu bukan satu kata saja, tapi N-nya apa, I-nya apa, K-nya apa, kemudian A-nya apa, hanya apa, saya akan sharing di situ dan prosesnya bagaimana. Nah, lihat video setelah ini ya. Oke, ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa teman-teman dapat sedikit banyaknya pelajaran. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang ta'aruf, mungkin bisa teman-teman searching dan sebagainya, bagaimana biodata itu seperti apa, juga teman-teman bisa searching. Sekarang sudah banyak kajian-kajian online juga tentang ta'aruf, tentang ya pernikahan dan sebagainya. Mudah-mudahan segera dipertemukan dengan bidadarinya ya lewat proses yang baik. Komen ya dengan amin ya, amin ya rabbal alamin. Oke, saya Bung Misnan, terima kasih banyak. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.